Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kendaraan listrik pertemuan ke-9, di mana perkuliahan pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari sistem penyimpanan energi, yaitu baterai. Untuk pertemuan ke-9 ini kita membahas sistem penyimpanan energi kendaraan listrik, di mana untuk sistem penyimpanan energi kendaraan listrik ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem penyimpanan energi menggunakan baterai, kemudian menggunakan superkapasitor, dan menggunakan hydrogen fuel cell. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas dan mempelajari jenis sistem penyimpanan energi pada kendaraan listrik, yaitu baterai. Hal yang perlu kita amati atau perlu kita pertimbangkan untuk mengamati dan mengukur kinerja baterai, maka kita perlu mengetahui parameter-parameter baterai tersebut. Ini disebutkan bahwa untuk mengukur kinerja dan mengetahui karakteristik suatu baterai, maka perlu diketahui parameter-parameternya yang mencakup berbagai aspek yang digunakan. Berikut adalah beberapa parameter utama yang sering diperhatikan dalam konteks baterai yang digunakan pada kendaraan listrik. Yang pertama adalah biaya atau harga baterai. Harga baterai kendaraan listrik adalah faktor kritis yang mempengaruhi harga keseluruhan kendaraan listrik. Hal ini disebabkan karena harga baterai itu sebesar 30 hingga 40% dari harga kendaraan listrik. Jadi apabila kendaraan listrik ini harganya 100 juta, maka baterai ini mempunyai harga sekitar 30 hingga 40 juta. Jadi disebutkan bahwa baterai ini merupakan komponen yang paling mahal di dalam kendaraan listrik, yang harganya 30 hingga 40% dari harga kendaraan listrik itu sendiri. Maka di sini disebutkan bahwa harga baterai merupakan faktor kritis yang mempengaruhi harga keseluruhan kendaraan listrik. Kemudian sebenarnya terjadi penurunan harga baterai yang telah menjadi tujuan utama dalam upaya meningkatkan daya saing kendaraan listrik. Jadi di awal-awal kendaraan listrik muncul, harga baterai ini masih sangat tinggi. Namun dari tahun ke tahun harga baterai ini semakin menurun karena memang produsen kendaraan listrik ini mempunyai tujuan, yaitu untuk meningkatkan daya saing kendaraan listrik yang diproduksi, sehingga apabila harga baterainya semakin tahun semakin menurun, maka daya saing kendaraan listrik ini akan semakin meningkat dan konsumen juga akan mulai melirik kendaraan listrik dan mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kendaraan konvensional, kendaraan bakar, untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bakar. Kemudian ini menurut analisis terbaru dari Bloomberg NEV, perkiraan harga baterai lithium ion turun secara eksponensial dari tahun ke tahun. Di sini bisa kita amati dari grafik. Di sini mulai tahun 2010 ini turun sebesar 22%, kemudian akan turun dari tahun ke tahun hingga di tahun 2019 kemarin. Analisis terbaru dari Bloomberg NEV ini mencatat harga atau biaya dolar per kWh dari baterai ini sebesar 156 dolar per kWh di tahun 2019 ini. Ini bisa kita lihat bahwa penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2019 ini penurunannya eksponensial. Jadi penurunannya mempunyai percepatan. Di tahun 2010 ini harganya masih cukup tinggi, yaitu 1.183 dolar per kWh. Kemudian di tahun 2019 ini sudah sangat terpaut jauh, sangat rendah di tahun 2019. Mungkin di tahun-tahun selanjutnya ini akan turun lagi, sehingga dari turunnya harga
baterai untuk kendaraan listrik ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kendaraan listrik sehingga bisa menandingi atau bisa setidaknya menyamai pangsa pasar dari kendaraan bakar. Kemudian parameter yang kedua adalah kapasitas baterai. Di sini disebutkan bahwa secara umum semakin tinggi kapasitas yang dimiliki suatu baterai kendaraan listrik, maka semakin jauh pula jarak yang ditempuh kendaraan listrik tersebut. Ini dikarenakan karena kapasitas baterai ini memang suatu kemampuan suatu baterai untuk diserap energinya oleh motor listrik yang terpasang pada kendaraan listrik. Apabila kapasitasnya ini tinggi, maka baterai ini akan cenderung lebih awet dan mempunyai jarak tempuh yang lebih jauh. Secara praktis, kapasitas yang tertera pada nameplate suatu baterai adalah ampere hour atau disingkat sebagai AH, yaitu kapasitas pengosongan atau pengisian baterai yang merupakan jumlah muatan yang mengalir sebesar 1 ampere selama 1 jam. Ini bisa diekuivalen sama dengan 3.600 kolom. Jadi di sini terdapat suatu baterai lithium ion yang mempunyai tegangan 36 volt, kemudian dengan kapasitas 4,4 ampere hour. Maka apabila baterai ini digunakan dan arusnya mengalir sebesar 4,4 ampere, maka baterai ini akan habis dalam waktu 1 jam. Karena di sini kapasitasnya adalah 4,4 ampere hour. Apabila baterai ini digunakan dan mengalir arus sebesar 4,4 ampere, maka baterai ini akan kosong atau habis selama 1 jam saja. Begitu juga dengan pengisian. Apabila di charging menggunakan charger dengan arus 4,4 ampere, maka baterai ini akan terisi penuh selama 1 jam. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan ampere hour pada kapasitas baterai. Kemudian yang selanjutnya adalah lifetime atau umur pakai baterai. Kapasitas baterai akan menurun seiring berjalannya waktu atau seringnya penggunaan. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada bahan anoda dan katoda. Jadi baterai ini juga mempunyai umur pakai, di mana apabila sudah melampaui siklus tertentu, maka baterai ini akan menurun kinerjanya, kapasitas maksimalnya akan turun, tidak seperti ketika masih baru. Jadi biasanya ini yang rusak adalah selnya, lebih tepatnya adalah bahan anoda dan katoda. Jadi kutub positif dan kutub negatif, plat-plat anoda dan katodanya ini mengalami kerusakan atau pengeroposan karena di dalamnya kan terdapat cairan atau zat kimia yang bersifat korosif, sehingga plat-plat anoda dan katoda ini lama-kelamaan apabila dipakai kemudian dengan beban yang cukup tinggi, dengan siklus yang sudah mencapai titik tertentu, maka bahan pada anoda dan katodanya ini akan mengalami pengeroposan atau korosi, sehingga ini akan menurunkan kapasitas maksimum dari baterai itu sendiri. Secara umum, umur pakai baterai pada kendaraan listrik rata-rata berkisar antara 4 hingga 5 tahun pemakaian. Ini pada grafik sebelah kanan ini bisa kita amati. Untuk sumbu Y ini adalah kapasitasnya, yaitu ampere hour. Kemudian untuk sumbu X ini adalah number of cycles, yaitu jumlah dari siklus pengecasan. Jadi pengosongan dan pengecasan. Ini menurun juga dari semakin lama atau semakin banyak siklusnya, maka kapasitas maksimum yang dimiliki baterai ini akan menurun hingga pada titik tertentu kapasitas ini menurun. Ini pada contoh ini pada
2200 siklus pengecasan, artinya 2200 kali pengecasan, maka kapasitas baterai ini sudah menurun sebesar 40%. Ini dari 1 ampere hour menuju ke 0,6 ampere hour. Jadi kurang lebih ini penurunannya sebesar 40% pada 2200 kali pengecasan. Jadi number of cycles ini adalah jumlah siklus, yaitu siklus ini adalah jumlah kali pengecasan. Dari misalnya ini adalah 2200, maka baterai ini sudah dicas sebanyak 2200 kali. Maka ketika sudah dicas sebanyak 2200 kali, baterai lithium ion, dalam contoh ini adalah lithium ion ini, maka pada 2200 kali pengecasan baterai tersebut sudah menurun, kapasitasnya sudah menurun sebanyak 40%. Selanjutnya, yang keempat adalah densitas energi atau kepadatan energi. Di sini terdapat dua satuan kepadatan energi, yaitu gravimetric density dan volumetric density. Gravimetric density adalah jumlah energi yang dapat dihasilkan atau disimpan dalam baterai dengan massa tertentu. Satuannya adalah watt-hour per kilogram. Untuk persamaannya, gravimetric energy density ini sama dengan energi dibagi massa atau bobot dari baterai itu sendiri. Jadi energinya berapa watt-hour dibagi dengan bobot dari baterai itu sendiri. Jadi apabila energinya tinggi, kemudian bobotnya ini ringan, maka bisa dikatakan baterai ini mempunyai kepadatan energi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah volumetric density, yang merupakan jumlah energi yang dapat dihasilkan atau disimpan dalam baterai dengan volume tertentu. Satuannya adalah watt-hour per liter. Liter ini mencerminkan suatu volume, ya, bukan berat. Jadi untuk gravimetric ini tadi adalah energi per massa atau energi per berat, maka untuk volumetric density ini adalah energi per liter, atau bisa dikatakan watt-hour per liter. Volumetric energy density ini rumusnya adalah energi dibagi volume. Volume ini merupakan volume dari baterai itu sendiri. Jadi kepadatan energi gravimetrik maupun volumetrik ini memberitahu kita berapa banyak energi yang dapat disimpan dalam massa dan ruang suatu baterai. Jadi ini bisa memberitahu kita densitas energi ini atau kepadatan energi ini bisa memberitahu kita karakteristik dari baterai. Jadi setiap jenis baterai ini mempunyai kepadatan energi yang berbeda-beda. Misalnya nikel kadmium, lithium ion, kemudian VRLA, kemudian baterai jenis lainnya itu mempunyai kepadatan energi yang berbeda-beda. Ini menurut penelitian sampai sejauh ini baterai dengan kepadatan energi tertinggi ini dimiliki oleh baterai jenis lithium ion. Jadi baterai jenis lithium ion ini mempunyai kepadatan energi yang paling tinggi dari baterai-baterai lainnya, sehingga pada mobil listrik Tesla ini menggunakan baterai jenis lithium ion karena baterai jenis lithium ion ini mempunyai bobot yang ringan, volume yang kecil, namun memiliki energi yang lebih besar daripada baterai jenis-jenis baterai lainnya, sehingga dari segi bobotnya lebih ringan, tidak membebani kendaraan, kemudian dari segi volumenya lebih ramping, lebih slim, sehingga mudah dalam penempatannya, namun mempunyai energi yang tinggi, sehingga dengan bobot yang ringan dan volume yang kecil atau ringkas, namun memiliki energi yang besar, maka dikatakan bahwa baterai lithium ion ini mempunyai kepadatan energi yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah state of charge atau SOC. State of charge ini adalah persentase total kapasitas baterai yang tersisa. SOC ini bertujuan untuk memberi informasi status baterai baik dalam penggunaan ataupun pengisian. Nah, SOC ini apabila kita analogikan
ini sama halnya seperti level BBM ya. Jadi BBM di tangki itu kondisinya atau statusnya habis ataukah penuh atau setengah, ini kan tampil di dashboard ya, tampil di speedometer, tampil di speedometer misalnya di mobil ya, di speedometer depan itu, kemudian di sepeda motor juga ada level atau indikator dari level BBM-nya. Nah, SOC ini bisa dianalogikan seperti itu, jadi seperti level BBM. Jadi untuk mengetahui baterai ini dalam kondisi kosong atau penuh atau berapa persen atau di tengah-tengah 50% atau 100% atau 20%, maka SOC ini bertujuan untuk memberi informasi tersebut, yaitu mengenai status baterai, level baterai, berapa persen baterai tersebut mempunyai status. Jadi statusnya ini diukur menggunakan state of charge ini. Namun di sini disebutkan sayangnya tidak ada alat ukur yang secara khusus dapat mengukur SOC ini. Jadi tidak ada alat ukur yang bisa mengukur berapa level dari baterai tersebut. Jadi berapa persen levelnya, 20% atau 50% atau 100%, ini tidak ada alat ukur yang secara khusus dapat mengukur persentase tersebut. Maka digunakanlah perkiraan SOC, yaitu dengan metode perubahan tegangan arus dan kombinasi antara tegangan dan arus. Jadi pada grafik sebelah kanan ini merupakan hubungan antara tegangan ataupun arus terhadap state of charge. Di sini ditunjukkan untuk yang kurva berwarna biru ini merupakan arus, kurva arus. Yang berwarna biru ini merupakan kurva arus. Jadi semakin tinggi SOC-nya atau state of charge-nya, maka arusnya akan semakin menurun. Arusnya akan semakin menurun. Kemudian untuk yang kurva tegangan yang berwarna merah, semakin tinggi state of charge-nya, maka ini juga akan semakin meningkat. Ini kebalikan dari current-nya, kebalikan dari arus. Jadi untuk tegangan ini justru akan semakin meningkat seiring meningkatnya state of charge. Jadi apabila kondisi baterai ini 100%, maka tegangannya juga akan maksimal dari tegangan baterai itu sendiri. Nah, untuk kurva arus ini kenapa menurun? Ini karena ini digunakan dalam status pengecasan ya. Jadi ketika baterai kosong, dalam teorinya adalah misalnya baterai kosong adalah 0%, maka ketika dicas, arus yang mengalir dari charger ke baterai ini akan tinggi. Arusnya akan tinggi, kemudian semakin lama baterai tersebut dicas, maka akan semakin menuju penuh, menuju ke 100% atau penuh. Maka semakin baterai tersebut penuh, maka arusnya lama-kelamaan akan menurun. Apabila baterai tersebut sudah penuh, sudah mencapai level 100%, maka arusnya ini akan cut off, akan berhenti. Secara alamiah, arus listrik ketika baterai sudah terisi penuh, maka arusnya dari charger menuju ke baterai ini akan cut off sendiri. Secara natural seperti itu, karena perbedaan potensial antara charger dan baterai ini sudah sama. Ketika potensialnya sudah sama, maka arus yang mengalir akan berhenti atau akan cut off. Ini adalah state of charge yang digunakan untuk memberi informasi level baterai atau persentase baterai. Tidak ada alat ukur khusus untuk mengukur state of charge ini, maka di sini digunakan metode perubahan tegangan, perubahan arus, dan perubahan kombinasi antara tegangan dan arus. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah parameter tegangan sel. Ini disebutkan bahwa setiap sel baterai memiliki tegangan nominal biasanya sekitar 3,6 volt untuk sel lithium ion. Sel-sel ini digabungkan secara seri yang menyebabkan tegangan sel yang akan ditambahkan sehingga mencapai tegangan yang diinginkan.
Sedangkan sel-sel yang digabungkan secara paralel dapat meningkatkan arusnya. Setiap sel mempunyai resistansi internal Ri, sehingga tegangan output dapat dinyatakan sebagai Vout sama dengan V dikurangi I kali Ri. Jadi ini gambar sebelah kanan ini merupakan salah satu contoh satu sel baterai, di mana dalam satu sel baterai ini terdapat tegangan V, namun juga mempunyai resistor atau resistansi internal. Resistansi internal ini nanti akan mempengaruhi besarnya Vout yang akan disalurkan pada beban, ya, atau yang terukur pada kutub-kutub baterai atau kutub-kutub setiap sel. Jadi di sini terdapat Ri, maka tegangan luaran atau Vout ini sama dengan V murni dari baterai dikurangi dengan arus yang mengalir dikali dengan resistansi internal. Jadi resistansi internal ini tidak dapat dihilangkan karena secara prakteknya suatu sel itu pasti mempunyai resistansi internal karena terdiri dari plat-plat anoda dan katoda, kemudian juga antara plat anoda dan katoda tersebut juga terdapat media atau bahan dielektrik, yaitu biasanya adalah zat kimia tergantung dari jenis baterainya. Sini ada lithium ion, maka bahan dielektriknya atau bahan kimia adalah litium. Kemudian litium tersebut juga akan mempunyai hambatan jenis. Selain itu juga plat anoda dan katoda juga mempunyai hambatan jenis, sehingga akan menimbulkan suatu resistansi internal yang dimiliki oleh setiap sel pada baterai. Nah, karena baterai ini terdiri dari banyak sel yang dihubungkan baik itu secara seri maupun paralel untuk mencapai tegangan yang diinginkan dan arus yang diinginkan, maka Ri ini akan ada di setiap sel. Nanti tergantung dari konfigurasinya, apabila dihubungkan secara seri, maka resistansi ini juga akan dianalisis atau dihitung secara seri. Begitu juga dengan konfigurasi paralel, maka Ri atau resistansi internal ini juga akan dihitung secara paralel, tergantung dari konfigurasinya. Sehingga nanti pada tegangan keseluruhan dari semua satu paket baterai atau satu modul baterai yang terdiri dari beberapa sel ini merupakan perhitungan dari masing-masing sel, baik itu dihubungkan secara seri maupun paralel, dengan masing-masing resistansi internal di setiap selnya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah efisiensi. Ini terdapat dua efisiensi yang berbeda yang perlu kita pertimbangkan, yaitu efisiensi pengisian dan efisiensi energi. Efisiensi pengisian daya merupakan perbandingan jumlah AH yang kita masukkan dan jumlah AH yang kita keluarkan. Ini merupakan efisiensi pengisian atau charge efisiensi sama dengan ampere hour input atau ampere hour yang kita masukkan dibagi dengan ampere hour yang dikeluarkan. Jadi untuk efisiensi pengisian ini merupakan rasio atau perbandingan antara ampere hour input dan ampere hour output. Kemudian yang kedua adalah efisiensi energi. Maaf sebelumnya, efisiensi pengisian pada baterai lithium ion ini dapat mencapai 99%. Ini hampir sempurna, hampir 100%, karena baterai lithium ion ini merupakan baterai yang mempunyai kepadatan energi yang tinggi, kemudian untuk pengecasannya juga lebih efisien. Maka di sini disebutkan bahwa efisiensi pengisian pada baterai lithium ion dapat mencapai 99%. Kemudian efisiensi yang kedua adalah efisiensi energi. Ini merupakan perbandingan jumlah energi dalam watt hour yang kita masukkan dan jumlah energi yang kita keluarkan. Energi efisiensi sama dengan watt hour input dibagi watt hour output. Selanjutnya adalah temperatur. Suhu baterai tidak hanya berpengaruh pada keamanan baterai, namun juga mempengaruhi kinerja pengoperasiannya. Seperti yang kita tahu,
suhu itu sangat mempengaruhi baterai ya. Dari segi keamanan, baterai tidak boleh berada pada temperatur tertentu karena baterai tersebut bisa meledak. Banyak kasus yang terjadi ketika kita membuang limbah baterai yang sudah rusak ke tempat sampah dan kemudian sampah tersebut dibakar, maka baterai tersebut akan meledak. Kemudian juga apabila kita menaruh suatu ponsel yang pada ponsel tersebut terdapat baterai lithium ion, kemudian ditaruh di dalam bagasi kendaraan, bagasi sepeda motor misalnya. Nah, kemudian itu sering terjadi di sepeda motor matic karena bagasi sepeda motor matic tersebut biasanya berada tepat di atas mesin, kemudian karena mesin tersebut digunakan dan kemudian panas, maka di dalam ruang bagasi tersebut juga lama-kelamaan akan panas. Kita tidak boleh menaruh baterai ataupun alat elektronik lainnya di dalam bagasi karena pada suatu suhu tertentu, karena suhunya semakin lama semakin meningkat, maka baterai tersebut bisa meledak. Banyak kasus yang terjadi baterai yang terdapat pada ponsel ditaruh di dalam bagasi sepeda motor matic sehingga meledak. Nah, ini suhu baterai ini tidak hanya berpengaruh pada keamanan baterai, tidak hanya mencegah meledaknya baterai, namun juga dapat mempengaruhi kinerja pengoperasian. Pengoperasian baterai lithium ion pada suhu rendah dapat mengalami penurunan laju pengosongan dan daya luaran. Jadi ketika suhunya rendah, laju pengosongan atau laju arus ketika digunakan ini juga akan menurun. Kemudian di sisi lain, pengoperasian baterai lithium ion pada suhu tinggi akan meningkatkan laju pengosongan dan kapasitas maksimumnya akan menurun seiring berjalannya waktu sehingga mengurangi masa pakai baterai. Jadi di sini terdapat kinerja baterai yang optimal, terdapat suhu yang optimal. Nah, ini maka penting untuk menjaga baterai tersebut beroperasi pada suhu sedang atau suhu yang diinginkan. Jadi selama pengoperasian kendaraan listrik, hal ini umumnya memerlukan sistem pendinginan baterai. Jadi untuk baterai sendiri juga harus membutuhkan sistem pendinginan karena untuk menjaga temperatur yang aman bagi baterai agar pengoperasiannya dapat optimal, tidak terlalu rendah suhunya namun juga tidak terlalu tinggi. Apabila kendaraan listrik tersebut digunakan di negara dengan wilayah yang mempunyai musim dingin, mempunyai musim yang bersalju, maka temperatur di sana, temperatur lingkungannya akan cenderung dingin, maka baterai tersebut perlu dihangatkan. Kemudian apabila kendaraan listrik itu digunakan pada negara-negara dengan wilayah tropis seperti di Indonesia dengan cuaca yang relatif panas atau di daerah gurun misalnya, maka baterai tersebut juga membutuhkan sistem pendinginan. Jadi sistem pendinginan ini sebenarnya bukan pendingin ya, namun pengkondisi. Jadi pengkondisi suhu baterai agar temperatur baterai ini dapat dijaga pada temperatur yang optimal sehingga pengoperasian pada baterai tersebut dapat maksimal. Suhunya atau temperaturnya tidak boleh terlalu rendah dan juga tidak boleh terlalu tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem pengisian energi, sistem penyimpanan energi, mohon maaf, sistem penyimpanan energi pada kendaraan listrik yaitu jenis baterai. Pada pertemuan ke-9 ini, pada pertemuan minggu depan kita akan membahas sistem penyimpanan energi superkapasitor. Jadi pada pertemuan ini kita sudah mempelajari parameter-parameter apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui karakteristik sistem penyimpanan energi dalam bentuk baterai, dalam jenis baterai. Kemudian di pertemuan ke-10 di minggu depan kita akan membahas karakteristik dari sistem penyimpanan energi kendaraan listrik jenis superkapasitor. Yang pastinya mempunyai beberapa kesamaan dan perbedaan karena superkapasitor ini sebenarnya sangat jauh berbeda dengan baterai.
Kemudian mungkin juga mempunyai beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini untuk materi sistem penyimpanan energi kendaraan listrik jenis baterai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.